Setelah semua tenang atau tumaninah, lanjutkan bacaan rokaat berikutnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, membaca amin, dan membaca surat atau ayat Al-Quran. Dalil dan keterangan ketika melanjutkan rokaat berikutnya setelah tumaninah berdiri, maka lanjutkan bacaan dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca amin, dan membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. Dalil 1, An Abi Humaid as-Sa'idi qala Abu Qatadah bin Rib'i yaqul idza qama ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Sunan At-Tirmidzi nomor 280. Dari Abu Humaid as-Sa'idi ia berkata, Abu Qatadah bin Rib'i ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika berdiri salat selalu tegak dan berimbang, lalu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Dalil 2, faqala Abu Humaid as-Sa'idi ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sahih Bukhari nomor 785. Maka berkatalah Abu Hamid as-Sa'idi, aku adalah orang yang paling hafal dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salat aku melihat, jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri lurus hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempat semula. Dalil 3, An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini wa fil raq'ataini al ukhrayaini bi ummil kitab wa yusmi'una al ayah wa yutawwilu fil raq'atil ula ma la yutawwilu fil raq'atis saniyati wa hakadha fil asri wa hakadha fis subhi. Sahih Bukhari nomor 734. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salat duhur membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama, dan pada 2 rakaat akhir membaca Al-Fatihah yang terkadang ayat yang beliau baca terdengar. Beliau memanjangkannya pada rakaat pertama dan pada rakaat keduanya tidak sepanjang pada rakaat pertama. Beliau lakukan seperti itu dalam salat asar, begitu pula pada salat subuh. Dalil 4, An Wa'il bin Hujrin qala sami'tu Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin yamuddu biha sawtahu. Sunan Ad-Daruqutni nomor 1253. Dari Wa'il bin Hujr ia mengatakan, aku mendengar apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim, beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Dalil 1, Rasulullah jika berdiri salat selalu tegak dan berimbang, menunjukkan bahwa ketika berdiri posisikan tegak berdiri dan kedua kaki seimbang. Dalil 2, kalimat jika mengangkat kepalanya beliau berdiri lurus hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula, menunjukkan bahwa selain posisi kaki tegak dan berimbang, posisi punggung harus tumaninah. Dalil 3, kalimat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu membaca Al-Fatihah dan 1 surat dalam 2 rakaat pertama dari salat duhur dan asar, dan terkadang memperdengarkan ayat, menunjukkan dan beliau membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang lainnya, menunjukkan Rasulullah membaca Al-Fatihah di semua rakaat dan ayat atau surat pada 2 rakaat awal. Dalil 4, kalimat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya, menunjukkan bahwa setelah di akhir surat Al-Fatihah Rasulullah membaca amin. Kesimpulan dalil, setelah bangkit dari sujud, kemudian langsung berdiri, posisikan tegak dan kedua kaki seimbang, serta tulang kembali pada tempatnya dengan tumaninah. Maka melanjutkan bacaan dimulai dari Al-Fatihah, amin, dan ayat atau surat dalam Al-Quran. Setelah semuanya tenang, lanjutkan bacaan rakaat berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah, amin, dan membaca surat atau ayat Al-Quran adalah pada rakaat kedua dan seterusnya sampai selesai rakaat. Bacaannya dimulai dari Al-Fatihah serta amin tanpa doa iftitah dan ta'awud, dan untuk bacaan ayat atau surat dibaca pada 2 rakaat awal saja.